bahwa kita semua ada dalam perjalanan yang seharusnya kita tempuh menuju tanah air surgawi. Namun dalam perjalanan itu sendiri ada banyak macam-macam persoalan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk lari dari persoalan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengabaikan persoalan. Sekalipun kita sementara ada di dunia ini, sekalipun kita musafir di dunia ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab dalam hidup kita. Dunia ini bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Salah satu lagi persoalan yang terjadi adalah soal warisan. Persoalan ini terjadi dalam perjalanan padang gurun. Pada zaman itu, saudara, anak laki-laki ditempatkan yang utama sebagai penerima warisan dibandingkan dengan perempuan. Nah, pada kasus ini ada keluarga yang tidak punya anak laki-laki. Dituliskan begini, saudara, ayat 1 sampai ke 4. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa.
dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Yang menariknya saudara, persoalan warisan ini diperjuangkan anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Diperjuangkan dengan cara yang legal dan transparan. Lagi saudara, tidak salah kok memperjuangkan dengan cara legal dan transparan. Cara legal itu adalah cara zaman itu menghadap Musa dan Imam Eleazar di depan para pemimpin dan segenap umat itu, tempatnya di kemah pertemuan. Hukum yang berlaku zaman itu seperti itu. Jadi memperjuangkan haknya dengan cara legal sesuai dengan hukum. Tidak salah, tidak keliru, tidak semua ya wis lah, wis pasrah aja, enggak. Ada kesempatan-kesempatan yang memang dibenarkan. Lalu dengan cara transparan, artinya tidak selingkuhan, tidak sembunyi-sembunyi. Di kemah pertemuan itu kan terbuka, semua orang bisa menyaksikan. Saya mencoba menaruh persoalan yang dihadapi oleh anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf ini, itu sebagai persoalan yang saya hadapi. Bagaimana kalau saya menghadapi soal ini? Maka saya merefleksikan begini, Tuhan, jangan sampai karena warisan ini saya gagal dalam perjalanan menuju tanah perjanjian seperti bapaknya Selofehad bin Hefer tadi. Sebab persoalan-persoalan itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kapan saja, dan bentuknya bisa macam-macam, rupanya bisa macam-macam. Yang paling penting menjadi titik pijak adalah apakah saya mempercayai Allah dan menaati firman-Nya atau tidak. Nah, persoalan krusial itu di situ. Soal percaya lalu taat atau memang tidak percaya dan tidak pernah taat. Dan rupanya anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer itu percaya Tuhan, taat firman-Nya. Apa buktinya? Buktinya saudara, mereka membawa persoalannya kepada Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat kemah pertemuan. Dengan cara itu sebenarnya anak-anak Selofehad ini bin Hefer menaati Allah, menaati firman-Nya, serta menerima keputusan yang akan mereka terima nantinya. Itu mereka berjuang karena percaya. Beda berjuang cara selingkuhan, itu tidak percaya. Dan keputusan itu dicatat dalam ayat 8 sampai 11. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jelas ya saudara? Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada jalan keluar, indah sekali. Karena apa? Percaya kepada Allah, ikuti firman. Apa artinya buat kita hari ini? Saudara, persoalan akan tetap ada dan terus ada. Dalam perjalanan menuju tanah sorgawi ini, persoalan itu bisa kita pakai sebagai alat untuk mengenal diri kita sendiri. Apakah kita mempercayai Allah? Apakah kita menaati firman-Nya? Atau sebenarnya tidak? Bagi yang mempercayai Allah dan firman-Nya pasti taat dan menerima apapun yang Tuhan putuskan melalui mereka yang ditunjuk oleh Allah. Bagi yang tidak percaya pasti berontak.
dan melakukan apa yang dilarang oleh firman Allah. Untuk anak-anak yang ikut bersaat teduh hari ini, cobalah kalian belajar menaati Allah dan firman-Nya dengan cara menaati orang tuamu atau orang yang merawatmu, orang yang mengasuhmu. Tidak mungkin kalian bisa menaati kepada Allah kalau kepada orang tua, kepada mereka yang merawatmu, yang memeliharamu, yang kelihatan kalian selalu melawan dan tidak taat. Tidak bisa. Kiranya Tuhan memberkati. Halo Jasmine Hauben Hartanto, di mana kalian sekarang? Sekiranya kalian mendengarkan saat teduh ini, kembalilah kepada Allah dengan segenap hatimu. Selamat ulang tahun ya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur beroleh kesempatan untuk bersaat teduh melalui kitab Bilangan yang secara konsisten mengingatkan kami bahwa kami saat ini berada dalam sebuah perjalanan di mana di tengah-tengah perjalanan banyak sekali persoalan-persoalan. Mohon Roh Kudus menambahkan kepada kami iman untuk terus-menerus mempercayaimu dan menaati firman-Mu. Mendoakan Jasmine Hauben Hartanto yang hari ini berulang tahun. Ya Allah Roh Kudus, karuniailah mereka ini agar dapat menikmati anugerah pengampunan-Mu dan kemahahadiran-Mu, sehingga selamat dalam perjalanan sebagai musafir di dunia ini. Di dalam nama penebus kami yang bangkit dan hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.